Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuriskiara Firtiana dari kelas 11 TKC 1 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan membahas tentang menghubungkan antar filan. Yang pertama adalah kita akan membahas interfilan. Apa sih interfilan? Interfilan adalah menghubungkan antar filan agar kedua filan tersebut dapat saling terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, dari video kemarin kan kita sudah membuat yang namanya topologi filan dan trunking. Namun, filan antara filan 10 dan filan 20 masih belum dapat terkonfigurasi ataupun terhubung satu sama lain, sehingga tidak dapat mengirim pesan dari filan 10 ke filan 20 ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan mencoba agar keduanya saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan yang namanya router. Kita akan menggunakan router 811. Lalu kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan IP pada router. Kita klik CLI, lalu kemudian kita di sini tunggu, kita ketikkan 0, enter, EN, kita masuk ke mode global, configuration. Enter, INT, FA 0/0, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan IP-nya. Setelah itu kita akan mengetikkan IP milik filan 10, yaitu IP ADD 192.168.1.10, lalu kita tambahkan juga subnet masknya berupa 255.255.255.0. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 255.255.255.0 karena atau tidak menggunakan yang /24 saja, karena kita menggunakannya pada Cisco, dan Cisco menggunakannya yang pakai 255 bukan yang /. Kenapa kita gunakan / ataupun 255? Karena IP tersebut merupakan IP pada kelas C. Kemudian kita ketikkan /, setelah itu kita exit. Nah, jika sudah, di sini kan bisa terlihat nih bahwa interface atau kabel yang dari router ke switch itu sudah berwarna hijau, artinya sudah aktif. Kemudian kita akan membuat yang namanya sub interface. Kenapa? Karena antara filan 10 dan filan 20 itu masih belum memiliki yang namanya sub interface. Kita ketikkan dengan cara INTFA 00.10, enter, lalu encapsulation, lalu .1 key 10, enter, lalu IP ADD. Setelah itu kita ketikkan IP address milik filan 10, yaitu 192.168.10.10. Setelah itu kita ketikkan subnet masknya. Kita lakukan hal yang sama untuk filan 20 juga. Maaf, encapsulation-nya belum. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi pada PC. Kita masukkan default gateway-nya terlebih dahulu. Untuk default gateway pada PC 1 sampai PC 3, yaitu kita menggunakan yang 192.168.10.10, sedangkan yang VLAN 20 atau PC 4 sampai PC 6 kita gunakan yang 192.168.10.20.10.
Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada switch-nya. Kita akan masuk ke mode trunking, itu switch port mode. Jika sudah, kita akan melakukan ping ke satu VLAN yang sama terlebih dahulu, kemudian kita lakukan ke VLAN yang berbeda. Nah, di sini sudah sukses, artinya konfigurasi atau interVLAN sudah berhasil antara VLAN 10 dengan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan DHCP server. DHCP server itu apa sih? DHCP server adalah IP yang diberikan secara otomatis, jadi tidak melakukannya atau mengisikan IP tersebut secara manual. Yang pertama, kita klikkan routernya terlebih dahulu. Lalu setelah itu di sini kita ulangi. Kita ketikkan enable konfigurasi terminal. Lalu setelah itu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10 tanpa spasi. Setelah itu kita ketikkan lagi network 192.168.10.255.255.255.0. Nah, jadi kenapa di sini networknya 0? Karena network selalu dimulai dari angka 0 lalu sampai batasnya itu 255. Terus di sini 255 ini adalah subnet mask. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan lagi default height router 192.168.10.10. Nah, ini tuh tadi yang gateway milik VLAN 10. Enter. Kemudian DNS, kita isikan juga DNS servernya. Nah, di sini kita menggunakan DNS server milik IP Google, yaitu 8.8.8.8. Klik enter. Setelah itu kita exit. Nah, kemudian kita juga akan melakukan DHCP server untuk yang VLAN 20. Caranya sama seperti tadi, yaitu IP DHCP full VLAN 20. Enter. Setelah itu kita ketikkan network 192.168.0.255.255.0. Kemudian default router, default routernya ini sama, berarti 192.168.20.10. Kita gunakan yang seperti tadi yang milik default gateway. Sebentar.
kurang huruf default router, enter. Setelah itu kita ketikkan lagi DNS server. Sini kita juga pakai DNS server milik Google 888. Kita klikkan exit. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuktikan apakah ini PC 1 sampai PC 6 sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Kita klik yang di sini desktop, kemudian DHCP. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP address-nya yang DHCP itu 192.168.10.1. Yang artinya sudah berhasil. Kita lihat juga nih yang PC 1 sampai PC 6. Ini juga udah. Ini udah. Sudah. Terus ini. Ini udah. Ini sudah. Berarti jika sudah semua, tandanya praktik DHCP telah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Jadi yang ini merupakan switch layer 2 dan sedangkan yang multi layer switch ini merupakan switch layer 3. Nah, switch layer 2 ini akan hanya bisa terhubung jika networknya sama, sedangkan untuk multi layer switch atau switch layer 3 itu bisa menghubungkan network yang berbeda, jadi tidak hanya satu network yang sama. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mempraktekkan yang namanya multi-layer switch atau switch layer interface. Sebentar, ini dipindah terlebih dahulu agar susah. Ini bisa dipindah. Nah, kita pindah terlebih dahulu. Kita kemudian tambahkan 2 buah PC. Kita tambahkan 2 buah PC. PC 19 dan PC 20. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis dengan multi-layer switch. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke multi-layer switch. Kita berikan IP terlebih dahulu untuk PC 19. Kita kasih IP yaitu 192.168.10. Misalkan di sini kita kasih IP berupa 92, misalkan 45. Kemudian di sini juga PC2 kita kasih IP 192.168.20.45. Nah, jika sudah, kita pilih yang ini multi-layer switch, kemudian di sini kita klik enter. Kita masuk ke global configuration. Lalu setelah itu kita ketikkan VLAN 10. Kita beri nama VLAN 10 dengan nama VLAN, misalkan kita VLAN namanya 1.
sesama mem A. Kemudian kita exit. Setelah itu kita ketikkan lagi VLAN 20. Oke, sudah, kita kasih nama lagi name B. Setelah itu kita masuk, kita exitkan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke FA INT FA 02, enter. Setelah itu switch port mode akses, enter. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Jika sudah, kita exit, kemudian INT FA 03. FA 03 switch port mode akses VLAN 20, enter. Jika sudah, kita exitkan, kemudian do show VLAN brief, enter. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa VLAN namanya yaitu VLAN 10. VLAN 10 itu namanya A dan statusnya aktif. Di sini portnya ada port 02. VLAN 20 juga sama, namanya B, statusnya juga aktif, terus portnya itu FA 03. Setelah itu kita ketikkan lagi, kita berikan IP address pada kedua VLAN. Maaf, 3, karena satunya nanti ada yang namanya VLAN 1. Kita ketikkan IP INT VLAN 10, enter. IP add 192.168.10.1 subnet masknya, enter. Setelah itu exit, lalu VLAN 20. PADD 192.168.20.125. Nah, di sini statusnya sudah up atau nyala, nggak mati alias aktif. Kita ketikkan OS, enter. Kita langsung saja untuk mengetes apakah sudah berhasil atau belum dengan cara seperti biasa kita ping dengan menggunakan surat. Ini masih valid.
Jika sudah berhasil, maka artinya multi-layer switch atau interface switch berhasil kita lakukan. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk konfigurasi IP address dan SPI. Kita masuk ke default gateway terlebih dahulu. Kita berikan default gateway yaitu 192.168.10.1. Kita berikan kepada PC 19, PC 20, PC 13, dan PC 16. Nah, jika sudah, kita masukkan default gateway-nya, kita coba ping dengan menggunakan surat misalnya dari sini ke sini. Masih valid dari sini ke sini. Jika masih valid, kita akan mengatasinya dengan cara klik yang ini. Kemudian di sini kita exitkan terlebih dahulu. Enable config. Setelah itu kita ketikkan IP routing. Jika sudah seperti ini, kita lihat to SH IP route. Enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa connected ke VLAN 10 dan VLAN 20. Kita akan coba lagi apakah sudah bisa atau belum. Nah, sudah bisa. Sebentar. Nah, di sini sudah successful, yang artinya antara VLAN atau yang VLAN layer yang artinya switch layer 2 dengan switch layer 3 atau multi layer ini sudah saling terkonfigurasi dan bisa saling mengirimkan surat. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat DHCP server pada multi layer switch. Pertama, kita akan masuk ke multi layer switch, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita enablekan, lalu kita masuk ke menu configuration terminal. Setelah itu kita ketikkan IP DHCP VLAN 10 IP DHCP pool VLAN 10. Setelah itu kita ketikkan network 192.168.10.0. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Enter. Lalu setelah itu default router 192.168.10.1. Enter. DNS server 8.8.8.8. Enter. Kita exitkan. Lalu kita lakukan langkah-langkah yang sama untuk konfigurasi pada VLAN 20, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Setelah itu network 9.8.20.0.
lakukan juga pada film 1. Setelah itu kita ketikkan perintah to show int film brief. Nah, di sini sudah ada sebentar. Nah, di sini statusnya sudah up alias tidak mati atau aktif. Di sini kita akan membuat PC-PC tersebut menjadi DHCP. Apakah dapat IP-nya? Sebentar. Nah, di sini untuk IP 19 kita sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Kemudian apakah IP 20 juga bisa? IP 20 juga berhasil mendapatkan IP-nya, IP DHCP. Kemudian di sini juga yang PC 13, kemudian PC 16 juga kita coba. Nah, artinya jika semuanya sudah mendapatkan IP DHCP, artinya praktik IP DHCP pada MLS atau multi-layer switch telah berhasil. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan soal tentang switch. Yang pertama, di sini saya sudah membuat topologi ada 5 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Di sisi kanan juga ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, di sini VLAN-VLAN tersebut berisi tentang beberapa PC. Dan PC-PC tersebut sudah saya konfigurasikan dengan IP address yang seperti IP pada VLAN-VLAN ini, tapi dengan network yang berbeda. Misalkan PC 1 networknya adalah 1, PC 2 adalah 2, dan begitupun seterusnya. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan switch-nya. Yang pertama itu switch 1, kita ke CLI, kemudian di sini kita klik enter. Setelah itu kita masuk enable, kemudian mode konfigurasi terminal.
Setelah itu kita ketikkan VLAN 10, enter, kemudian int range FA01 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Karena di sini itu FA-nya 1 yang sebentar ini. Oh, FA2. Tadi saya kebalik tadi nyambunginnya. Ini FA2 yang PC1, terus PC2-nya itu maaf. Sebentar. Di PC2, di PC2 itu FA-nya 01. Jadinya rank-nya 01 sampai 2. Terus di sini kita klikkan enter. Setelah sudah kita switch port akses mode. Sebentar. Oh, apa lagi yang salah? Oh, kebalik. Switch port mode akses. Enter. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Enter. Nah, lakukan pada semua VLAN atau maaf, lakukan pada semua VLAN dan switch ini. Nah, di sini kita telah selesai melakukan konfigurasi pada semua IP tersebut dan konfigurasi pada VLAN serta switch tersebut. Tapi kita masih belum bisa nih konfigurasi atau mengirimkan pesan antara switch 1 ke switch 3 atau sebaliknya. Kita coba nih kalau nggak percaya. Misalkan dari PC1 ke PC15 yang ada di sini. Di VLAN sama-sama VLAN 10 tapi switchnya beda. Di sini violet. Kenapa? Karena antara switch tersebut masih belum terhubung. Nah, gimana sih caranya? Masih belum masuk ke mode trunking. Nah, jadi caranya kita harus membuat ketiga switch tersebut memasuki mode trunking. Di sini kan nih punyanya switch 1 itu FA-nya 011. Jadi kita kasih yang 011. Kita ke sini terus kita ketikkan int FA 011. Enter. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode terang. Enter. Nah, di sini kita sudah memasuki mode terang. Di switch kedua itu kan ada 2 nih, terhubung sama switch 1 sama switch 3. Jadi di sini ada FA05 sama FA06. Kita klik. Setelah itu di sini kita enter, kita int range FA05 sampai 6. Enter. Setelah itu switch port mode terang. Enter. Nah, di sini sudah jadi mode terang. Kemudian di switch yang ketiga kita akan melihat dulu nih, ininya berapa. INTFA-nya itu maaf, interface-nya adalah 11, jadi kita pakai yang 11. INTFA011. Enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang. Maaf. Enter. Nah, di sini sudah. Kita akan mencoba mengirimkan apakah bisa saling terhubung atau tidak. Kita dari PC1 ke PC15. Nah, successful. Misalkan nih dari PC6 ke PC16.
valid. Sebentar, apakah masih belum? Sebentar. PC 20 successful. Misalkan dari PC 2 ke PC 16 successful juga. Dari PC 8 ke PC 22 juga berhasil. Tadi kan bisa kita lihat kalau misalkan antar VLAN itu masih belum bisa mengirimkan surat. Kenapa? Karena routernya belum kita aktifkan, kayak tadi yang mode saling menghubungkan antar VLAN atau inter VLAN. Nah, untuk agar bisa saling mengirim surat, kita caranya klik yang router, lalu CLI, terus kita menu, enter, enable, masuk menu configuration, kemudian kita ketikkan perintah int fa00 IP address 192.168.1.255.255.255.0. Enter. Setelah itu int fa0/0.10. Enter. Setelah itu encapsulation key 10. Enter. Setelah itu masukkan IP address-nya. Di berapa? Ini 0. Nah, jika sudah ini, nanti teman-teman juga bisa buat semuanya dari ini tuh untuk membuat sub interface, dan ini itu dilakukan dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Nah, jika semuanya sudah seperti ini, kita ketikkan perintah lagi. Exit terlebih dahulu, kita ketikkan no sh agar sebentar, fa00 int fa00 no sh agar nantinya ini tetap berjalan dan menyala. Nah, ini kan sudah hijau, berarti tandanya sudah nyala. Kemudian kita ketikkan perintah lagi sh int brief. Sebentar, IP int brief. Nah, di sini di fa00, terus fa0010 dan sebagainya itu sudah terdapat IP address-nya. Artinya berhasil dan statusnya sudah menyala. Nah, di sini juga bisa terlihat nih sudah hijau warnanya, yang artinya sudah menyala. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping dengan menggunakan surat ke antar VLAN, misalkan dari PC 1 ke PC 11. Sebentar, masih in progress. Kita coba lagi dari PC 6 ke PC 12. Sebentar. Maaf. Sebelum itu kita masukkan dulu DNS-nya, yaitu di VLAN 10 itu DNS-nya 192.168.10.1. Di VLAN 20 itu
192.168.20.1 di VLAN 30 itu 192.168.30.1 di VLAN 40 itu 192.168.40.1 dan di VLAN 50 adalah 192.168.50.1. Nah, langsung saja saya isikan di PC 1 dan seterusnya. Nah, baik teman-teman, sebelumnya saya sudah memasukkan default gateway di semua PC ini, di setiap VLAN. Jadi sekarang saya tinggal melakukan ping dengan menggunakan surat pada perangkat-perangkat antar VLAN, misalkan dari PC 1 ke PC 11. In progress, file it lagi. PC 8, PC 6, PC. Nah, ini kemungkinan ada bug karena biasanya di awal-awal kita coba itu akan muncul tulisan file it. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi DHCP pada router ini. Kita enablekan config. Setelah itu kita VLAN 10. Sebentar. IP DHCP for VLAN 10. Kita astagfirullah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan networknya di VLAN 10 itu kan tadi 192.168.10.0, kemudian subnet masknya juga 255.255.255.0. Kemudian default routernya juga 10.1 kemudian DNS server. DNS servernya kita menggunakan yang milik Google. Astagfirullah. Nah, kemudian yang konfigurasi ini, yang IP DHCP VLAN 10 itu langkah-langkahnya sama jika mau mengkonfigurasikan antara VLAN 10, 20, 30, 40, sampai 50. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengganti IP semua PC dengan menggunakan IP DHCP, bukan IP statik lagi. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, ini sudah mendapatkan PC 1 sudah mendapatkan IP berupa 169.254 sekian. Kemudian PC 2 juga, dan kita lakukan untuk semua PC yang ada. Bentar, kita coba dari sini ke sini. Langsung saja file.
mungkin karena bug atau semacamnya karena baru diituin. Nah, jadi nantinya ini tuh semua PC nanti akan mendapatkan IP otomatis karena adanya sistem DHCP. Karena DHCP itu pada dasarnya kan memang memberikan IP kepada perangkat secara otomatis dan bukan manual. Dan jika berhasil dilakukan, maka praktek kali ini sudah selesai. Sekian video praktik kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam mengucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.